guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Bamsud dorong MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi, ya artinya kita balik lagi ke masa sebelum tahun 98. Waktu tahun 98 atau lebih tepatnya lagi pada masa amandemen tahun 99 sampai 2002 itu pembahasannya panjang sekali, alasannya sangat baik, akademis, jelas dan praktis dan juga baik teoritis maupun secara praktik, bahwa keberadaan MK sebagai lembaga tertinggi itu sebenarnya yang membuat demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan baik. Jadi kita tidak mau balik lagi ke belakang. Apa yang disampaikan oleh Pak Bamsud ya sebagai gagasan-gagasan yang kita cermati, perlu kajian yang mendalam, dan kami ini kan juga intens berkomunikasi dengan Pak Bamsud sehingga kami akan melakukan dialog-dialog, tetapi sebagai sebuah gagasan itu juga merupakan suatu proses. Hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat harus betul-betul dipertimbangkan secara jernih dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan juga melalui kajian akademis. Itu kan mencirikan atau lebih dekat pada ciri sistem parlementer. Makanya yang harus kita tanyakan kepada teman-teman DPD atau usulan apapun yang berkaitan dengan itu, apakah kita mau menggeser kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar di tahun 99 sampai 2002 yang itu menguatkan sistem presidensil kembali menjadi melemahkan sistem presidensil. Saya pikir silakan itu dijawab oleh MPR dulu. Kenapa kemudian terjadi perubahan politik hukum dari penguatan sistem presidensil menjadi pelemahan sistem presidensil? Info Nasional, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Bamsud, menilai idealnya MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, saat hari jadi ke-58 Lemhanas, 23 Mei 2023 yang lalu. Karena itu, setelah 25 tahun memasuki era reformasi sejak tahun 1998, kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara, kata dia dalam sambutan peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI. Di Gedung Nusantara MPR RI DPR RI DPD RI, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Sesuai amanat ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR RI seharusnya tetap dapat diatribusikan dengan kewenangan objektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan, sehingga mampu mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar, kata Bamsud. Sebelumnya, survei nasional yang dilakukan MPR RI menunjukkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan 4 pilar MPR RI terus meningkat dari 23% pada tahun 2011 menjadi 32,8% pada tahun 2018. Dan pada tahun 2022 telah mencapai 43,1%. Hasil survei juga menunjukkan lebih dari 90% masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sila Pancasila. Pengamalan masyarakat terhadap Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari mencapai di atas 90%. Fondasi kebangsaan yang makin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI, yaitu 99,7%. Masyarakat tetap melihat bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan sebuah konstitusi yang dinamis. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 85,5% menyebutkan perlunya adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman, kata Bamsud. Menyikapi hasil survei tersebut, MPR RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya
khususnya dalam mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD NRI tahun 1945, akan mewadahi berbagai arus pemikiran yang berkembang. Termasuk aspirasi yang menghendaki dibentuknya sistem perwakilan melalui sebuah majelis yang inklusif dan komprehensif, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Soekarno dan didukung oleh Muhammad Yamin dan Soepomo. Landasan pemikiran Soekarno jelas dan tegas, tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan. Sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah yang dapat mewakili rakyat, mewakili daerah, dan mewakili golongan. Tanda bintang.